Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sri Bulan Ramadan, mahasiswi PPG Pendidikan Agama Islam tahap 4 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang dengan NIM 250311750048. Pada hari ini, Rabu, tanggal 28 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Karakter Bina Nusantara. Kelas 4 dengan materi beriman kepada Rasul. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bunda. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bunda. Sehat, semangat, luar biasa. Sebelum kita memulai, marilah kita awali bersama-sama dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Terima kasih kepada ketua kelas. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, anak-anak dipersilahkan untuk berdiri sebentar agar kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah anak-anak, Bunda akan mengabsen terlebih dahulu. Saila, Rafa Atala, Panji, Yasmin. Oke. Tepuk semangat. Oke, 2 kali lebih cepat. Siap? Oke, tepuk semangat. Semangat. 3 kali lebih cepat. Tepuk semangat.
Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke inti materi kita pada hari ini, Bunda ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa yang mempunyai tokoh idola seorang nabi? Siapa? Oke, Panji. Panji mengidolakan siapa, Panji? Nabi Muhammad. Ada yang kenal Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang terakhir. Boleh tahu alasannya kenapa mengidolakan Nabi Muhammad? Karena sifat beliau penyabar dan tidak pernah menyerah. Oke, seorang penyabar dan tidak pernah menyerah. Biasanya kalau kita mengidolakan seseorang, itu kita harus tahu alasannya kenapa, ya kan? Oke. Selanjutnya ada teman-teman yang lain? Oke, Ananda Yasmin. Ananda Yasmin mengidolakan siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Boleh, kenapa alasannya? Karena beliau cerdas dan dapat berbicara dengan binatang dan jin. Oke, baiklah. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita akan mempelajari bab 7, yaitu beriman kepada Rasul. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam, yaitu pada bab 7, yang mana judulnya adalah beriman kepada Rasul Allah. Yang mana setelah kalian mempelajari ini nanti, yang diharapkan adalah kalian mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama, dapat menjelaskan makna iman kepada Rasul Allah. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan perbedaan Nabi dan Rasul. Setelah itu, anak-anak dapat menyebutkan nama-nama Rasul yang wajib diketahui, menyebutkan sifat-sifat wajib bagi Rasul, dan dapat meneladani sikap para Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Iman kepada Nabi dan Rasul. Apa itu iman kepada Nabi dan Rasul? Beriman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu telah mengutus para Rasul untuk menyampaikan ajarannya. Kepada siapa ajarannya? Kepada umat manusia. Kita percaya bahwa semua ajaran yang dibawa oleh para Rasul itu adalah benar dan wajib diikuti. Nah, itu pengertian dari beriman kepada Rasul. Nah, selanjutnya Nabi dan Rasul ini, anak-anak, itu memiliki perbedaan. Apa saja perbedaannya? Perbedaannya adalah jika Nabi adalah seseorang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul itu menerima wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat. Nabi meneruskan hukum atau syariat dari Nabi sebelumnya. Kalau Nabi itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Beliau tidak wajib menyebarluaskan wahyu tersebut. Cukup untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau Rasul, dia wajib menyampaikan untuk seluruh umat. Misalnya seperti Nabi Muhammad, beliau wajib menyampaikan ke seluruh umat. Lalu perbedaan kedua, Nabi itu meneruskan hukum atau syariat dari Nabi sebelumnya. Ada Nabi yang hanya meneruskan pelajaran dari kitab-kitab yang terdahulu. Nah, lalu perbedaan yang ketiga itu Nabi itu tidak semuanya Rasul. Sedangkan Rasul itu sudah pasti Nabi. Itu perbedaannya. Ada Nabi yang dapat gelar Rasul, tetapi semua Rasul memang sudah
nabi. Oke. Ini adalah nama-nama 25 rasul yang wajib kita imani. Baiklah anak-anak, berikut marilah kita tonton atau kita dengarkan dengan seksama lagu-lagu nama-nama 25 nabi dan rasul supaya anak-anak menghafal dan mengingat nama-namanya dengan lebih mudah. Nanti setelah kita dengarkan satu kali, nanti kita ikuti lagi lah. Nuh dan Hud, Saleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Coba ikuti sama-sama. Idris, Nuh dan Hud, Saleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Selanjutnya, sifat-sifat Rasul. Jadi Nabi dan Rasul ini adalah manusia yang sama seperti kita, tetapi ada sifat-sifat yang sangat istimewa dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Ada dua namanya, sifat wajib dengan sifat mustahil. Sifat wajib ini maksudnya sifat yang memang ada di dalam diri Nabi dan Rasul. Sedangkan sifat mustahil ini sifat yang tidak mungkin ada pada Nabi. Kalau sama manusia seperti kita biasa, kita memiliki sifat wajib, tapi kita juga memiliki sifat mustahil. Maksudnya kita berkhianat, kita berdusta, tetapi kalau Nabi dia tidak melakukan sifat tersebut. Sifat yang pertama itu adalah sidik, artinya jujur. Yang kedua, sifatnya amanah, dapat dipercaya. Jadi Nabi dan Rasul ini sudah pasti adalah sosok yang dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Yang keempat adalah fatonah atau artinya cerdas. Jadi 4 sifat itu adalah sifat yang sudah ada pada diri Nabi, tidak mungkin tidak ada. Sedangkan sifat mustahil ini adalah sifat yang tidak ada pada Nabi. Yang pertama, kizib, artinya dusta. Tidak mungkin Nabi berdusta. Kalau kita manusia biasa, kita bisa berdusta. Tapi kalau Nabi tidak mungkin. Makanya disebut dengan mustahil. Yang kedua, sifat mustahilnya adalah khianat, berkhianat. Tidak mungkin Nabi itu seorang pengkhianat. Yang ketiga, itu sifat mustahilnya adalah kitman, menyembunyikan, merahasiakan. Nah, jadi tidak mungkin seorang nabi memiliki sifat kitman. Yang terakhir adalah baladah, artinya bodoh. Jadi Nabi dan Rasul itu tidak ada yang bodohnya. Kalau kita manusia biasa mungkin ada yang tidak kita ketahui. Kalau Nabi, semuanya Nabi ketahui. Makanya disebut dengan cerdas. Baiklah anak-anak. Selanjutnya Bunda ingin mengetahui sampai mana pengetahuan kalian atau pemahaman kalian tentang pembelajaran yang sudah kita pelajari ini. Bunda akan memberikan tugas untuk setiap kelompok. Ini nanti Bunda bagikan menjadi 3 kelompok. Masing-masing akan mendapat
tugas, masing-masing kelompok nanti menempel potongan-potongan sifat wajib dan sifat mustahil yang sudah Bunda siapkan seperti ini. Ada sifat wajib dan ada sifat mustahil. Nanti teman-teman menempel sesuai dengan kategorinya masing-masing. Misalnya Ila, sifat wajib yang mana aja? Tempel di sifat wajib. Misalkan anak-anak menemukan kata sifat mustahil, berarti ditempelnya sebelah kiri. Kalau bisa sebagiannya yang melem, jadi tinggal tempel-tempel. Ya. Yang berwarna biru itu adalah nama sifat-sifatnya. Yang berwarna merah muda itu adalah artinya. Ya. Lemnya nggak apa-apa, nggak perlu terlalu banyak, takutnya bolong nanti kertasnya. Oke. Ada kesulitan? Ini loh cari di sini artinya. Ini jujur. Ya. Ini cari sini, jangan di depan. Cari di sini. Dapat itu. Lengkap. Nanti biar Javira yang menulis biar ada. Yang sudah selesai? Oke. Yang sudah selesai boleh tulis dulu namanya ya, jangan lupa. Tulis namanya terlebih dahulu. Oke. Bagaimana anak-anak? Ada yang sudah selesai? Sudah? Oke. Sekarang Bunda akan membagikan tugas kelompok yang kedua. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Di sini ada kolom-kolom huruf-huruf. Jadi anak-anak silahkan temukan 25 nama Nabi dan Rasul di tabel berikut. Jangan lupa tulis nama dan anggota kelompoknya. Oke. Ini kasih opar untuk mereka biar mereka kerja juga. Enggak apa-apa jangan. Kalau udah ketemu satu orang satu. Cepat ini. Jangan jalan lagi. Ada. Ini ada.
Iya, boleh. Ini mana yang belum? Ini dari sini. Iya, boleh. Iya, boleh. Iya. Mm-mm. Oke, oper lagi. Iya. Ketemu? Iya. Iya. Coba Rafa lagi. Iya. Coba cari Rafa. Ini? Coba. Nomor Ini langsung deh. 10. Langsung aja, sama-sama. Jangan liatin. Yusuf. Oh iya. Ayu. Terus dia satu. Kita hitung Oh ini. Ya. Dari sini? Dari sini ke bawah? Ya. Soleh? Oh iya. Ya kan? Dia tadi Soleh. Baiklah, selanjutnya sesi presentasi. Jadi, anak-anak akan maju mempresentasikan hasil diskusinya tiap kelompok. Masing-masing kelompok maju ke depan perwakilan. Boleh pilih yang mana perwakilannya, satu orang untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Bunda pilih dulu ya. Mulai yang pertama itu dari kelompok Yasmin. Silakan dipilih siapa yang ingin maju presentasi. Oke, Ananda Yasmin, boleh dimulai. Perkenalkan, aku dari kelompok 3, namaku Yasmin. Aku akan mempresentasikan sifat-sifat Rasul. Sifat wajib Rasul ada 4. Sifat pertama sidik, yang artinya jujur. Amanah, artinya dipercaya. Tablik, artinya menyampaikan. Fatanah, artinya cerdas. Sifat mustahil Rasul ada 4 juga, yaitu kitman, artinya menyembunyikan. Baladah, artinya bodoh. Kianat, tidak dapat dipercaya. Kizib, artinya bohong. Sekian presentasi dari kami. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, silakan Ananda Yasmin boleh kembali ke tempatnya. Kenalkan, nama aku Juna, aku dari kelompok Panji. Kelompok aku ada 4 orang, Juna, Panji, Asmi, dan Fahri. Berikut ini hasil diskusi kami, sifat-sifat wajib dan mustahil Rasul.
Sifat wajib pertama ada sidik, artinya jujur. Kedua amanah, dipercaya. Terus ketiga tablik, menyampaikan. Terus keempat fatanah, cerdas. Terus sifat mustahilnya ada pertama kizib, bohong. Terus khianat, berkhianat. Kitman, menyembunyikan. Baladah, bodoh. Oke. Bagaimana anak-anak, ada yang ingin ditanyakan? Oke, tepuk tangan dulu untuk teman kita Pandu. Setelah mempelajari bab 7, beriman kepada Nabi dan Rasul tadi, dapat kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu jumlah Nabi dan Rasul ada 25. Sedangkan sifat wajib dan mustahilnya ada berapa? Ya, ada 4, masing-masing ada 4. Jadi beriman kepada Rasul ini adalah termasuk rukun iman yang keberapa? Yang keempat. Selanjutnya Bunda akan mengajak kita semua untuk melakukan tepuk sifat wajib bagi Rasul. Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah pernah tepuk wajib? Sudah? Oke. Bagaimana kalau Bunda contohkan dulu sekali, nanti teman-teman mengikuti? Bisa? Oke. Contohnya seperti inilah. Tepuk wajib bagi Rasul. Tepuknya itu seperti tepuk pramuka. Tepuk sifat wajib bagi Rasul. Dan juga tepuk sifat mustahil. Supaya anak-anak lebih mudah untuk menghafal kemudian hari. Oke. Akan Bunda contohkan sekali, nanti akan kita lakukan bersama-sama. Setuju? Oke. Perhatikan ya, sifat wajib itu tepuknya seperti ini. Bunda mulai. Tepuk sifat wajib bagi Rasul. Sidik, jujur, amanah, dipercaya, tablik, menyampaikan, fatonah, cerdas. Nah, seperti itu. Ditutup kembali dengan tepuk. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Tepuk sifat wajib bagi Rasul. Oke. Amanah, dipercaya, tablik, menyampaikan, fatonah, cerdas. Oke, mudah kan? Mudah. Selanjutnya kita akan lakukan lagi tepuk sifat mustahilnya. Tepuknya sama seperti yang pertama, cuma nama-nama sifat aja yang berbeda. Bisa kita mulai? Bisa. Oke. 1, 2, 3. Tepuk sifat mustahil bagi Rasul. Kizib. Dusta. Oke. Khianat. Berkhianat. Kitman. Menyembunyikan. Balada. Bodoh. Oke. Selanjutnya Bunda akan bagikan kembali lembar kerja. Yang ini berupa lembar kerja mandiri. Jadi masing-masing anak-anak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan. Oke, boleh dikerjakan terlebih dahulu.
Baik anak-anak, tugasnya boleh dikumpulkan. Ya. Bunda mau bertanya, bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran ini berlangsung? Senang. Ada yang mengantuk? Tidak. Ada yang malas? Tidak, tidak ada. Alhamdulillah. Setelah mempelajari bab 7 ini tadi tentang beriman kepada Nabi dan Rasul, apakah anak-anak ada materi yang belum dipahami? Ada? Tidak ada. Berarti sudah paham semua ya? Sudah paham? Oke, alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini pembahasan kita sudah selesai, yang mana minggu depan kita akan memasuki bab yang baru. Bab berapa? Bab 8, yaitu berbuat baik kepada guru. Kiranya pembelajaran kita Bunda cukupkan sampai di sini. Semoga minggu depan kita dapat bertemu lagi dalam keadaan sehat dan melanjutkan pembelajaran kita. Ada yang masih semangat? Oke. Bagaimana kalau kita tepuk semangat terlebih dahulu? Oke, kita mulai dulu. Tepuk semangat. Oke, kiranya sampai sini pembelajaran kita pada minggu ini. Semoga kita diberikan kesehatan. Berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Bunda akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.